Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 24 Desember 2021, novena Natal hari terakhir, hari ke-9. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Kita diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan atas kasih dan kebaikan-Nya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat Injil-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu memuji dan memuliakan Dikau atas kasih dan kebaikan-Mu ke atas kami. Tuhan, gerakkanlah hati kami agar selalu mengikuti sikap Zakaria yang begitu spontan ungkapkan pujian dan syukurnya kepadamu karena besarnya kasih-Mu ke atas umat manusia. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, marilah kita memuji Tuhan atas kasih dan kebaikan-Nya. Injil hari ini sungguh mengingatkan kita untuk selalu mengangkat pujian kepada Tuhan karena besar kasih dan kebaikan-Nya untuk kita. Kidung pujian Zakaria yang kita dengar hari ini
menutup rangkaian kisah persiapan kita dalam rangka menyambut pesta kelahiran Yesus Kristus. Rasa syukur dan kekaguman akan karya Allah mendorong Zakaria menyatakan kidung yang sekaligus nubuat bagi Yohanes putranya. Katanya dalam lagu pujiannya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anak-anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita." Pesan pujian Zakaria ini sangat indah dan ia sungguh percaya bahwa janji Allah telah terpenuhi dan saatnya sudah tiba. Dia sungguh percaya bahwa putranya adalah nabi yang menyiapkan jalan bagi Mesias yang segera tiba. Dan benarlah yang terjadi, bahwa Yohanes tampil mewartakan kabar gembira dan mengajak orang untuk bertobat. Dia sendiri memperkenalkan Yesus Kristus kepada para muridnya. "Inilah anak domba Allah." Sewaktu di dalam penjara, karena kejengkelan manusia yang rakus akan kuasa dan nafsu kemanusiaan, ia tetap ingat akan peranannya sebagai penyiap jalan untuk Mesias. Yohanes sepertinya belum puas kalau para muridnya belum mendapat konfirmasi langsung dari Yesus Kristus sendiri bahwa ia adalah Mesias yang dinantikan. Karena itu ia mengutus kedua muridnya untuk mendekati Yesus dan bertanya, apakah dia adalah Kristus atau mereka harus menanti yang lain. Maksud Yohanes Pembaptis adalah agar para muridnya mendapat konfirmasi langsung dari Yesus Kristus, walaupun Yohanes sendiri percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang sudah dijanjikan dan kini hadir di tengah manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Zakaria dan Yohanes sudah tunjukkan kepada kita betapa kuatnya iman mereka kepada Tuhan. Roh Kudus sungguh bekerja di dalam diri mereka. Karena itu, apa yang mereka katakan adalah benar dan sesuai dengan kenyataan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu berpegang teguh pada Tuhan dan percaya sungguh padanya? Apakah kita selalu membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus dan biarkanlah Roh Kudus berkata-kata lewat kita? Apakah kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, menutupi masa Adventus dan menyambut Natal 25 Desember 2021 bersama Zakaria, kita memuji dan memuliakan Tuhan karena besarlah kasih dan kebaikan-Nya untuk kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Lewat siraman rohani, saya, Pastor Freddy Jahalin SVD, ucapkan selamat Natal 25 Desember 2021 untuk saudara-saudari dan anak-anak semuanya. Semoga kelahiran Kristus turut membarui semangat dan menguatkan iman kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.